Yambu A jilid 1. Nggih, Yambu A jilid 1. Sebagaimana tadi diajarkan, coba dibuka di halaman pertama. Nggih. Singkat saja, halaman pertama, nggih, di situ ada materi yang dilingkari atau huruf yang dilingkari di atas. Itu merupakan materi pokok halaman tersebut. Nggih. Karena materi pokok berarti anggap saja kalau kita mengajarkan anak-anak kecil, anggap saja anak-anak itu belum pernah mendengar atau melihat huruf itu dari siapapun. Maka jenengan menjadi penanggung jawab mengenalkan anak tersebut huruf itu. Maka untuk mengenalkan ya harus tepat dan sesuai makhraj tadi dicontohkan. Jadi harus a, ba, harus tegas dan jangan terlalu dipanjangkan. Kemudian yang bawah itu untuk dibaca, ya, materi musyafahahnya. Yang bawahnya lagi tidak ada harokat, itu dibaca sesuai namanya. Bawahnya lagi yang kosong itu untuk menebali atau latihan menulis. Oke. Kalau catatan kaki yang paling bawah itu pegangan buat pengajar. Oke, jadi misalnya jenengan mau mengajarkan halaman tersebut agak kebingungan, itu bisa dibaca panduannya di situ. Jadi pokoknya nanti yang bawah sekali tulisan itu untuk panduan untuk pengajar. Kemudian kita langsung lompat ke halaman 33. Oke. Jadi materi makhraj ini tadi kan kita sudah membacanya, nggih. Jilid 1 intinya juga itu mengenalkan huruf. Jadi nanti jangan baca per halaman, tadi sudah diterangkan, kalau naik ya dinaikkan, kalau enggak ya ditunda dulu. Kemudian kalau sebelum masuk ke halaman 33, di halaman 7 itu nanti ada halaman untuk mengevaluasi pelajaran yang sudah jenengan sampaikan ke anak. Terus dari jilid 1 sampai jilid dari jilid 1 tadi misalnya jenengan menerangkan cara baca a, ba, ta dan seterusnya. Kemudian di halaman 7 ini adalah lembar untuk mengevaluasi materi yang sudah disampaikan. Kemudian jadi di buku di jilid yang jenengan pegang itu ada namanya bimbingan cara mengajar, nggih. Ada di bagian akhir, itu nanti bisa dipelajari bagi yang mengajar TPQ dan sebagainya. Kemudian halaman berapa tadi? 33, Yambu A jilid 1 Sohifah 33. Karena halaman 1 sampai halaman 32 kan pengenalan makhraj tadi sudah kita sampaikan. Jadi ngeten. Kalau jenengan kebingungan nyari halaman dari atas, itu jenengan yang di halaman bawah itu ada Yambu A Jim 1 Shot 33. Okay. Karena yang paling awal kalau di Yambu A yang jilidan bendelan itu jilid pemula, bukan jilid 1. Kenapa langsung kita ke jilid 1? Karena intinya juga sama, jilid pemula dengan jilid 1. Hanya jilid 1 itu untuk anak-anak yang terlalu kecil atau memang masih terlalu dini untuk diajarkan jilid 1. Jadi nanti muqaddimahnya pakai menggunakan jilid pemula. Nah, pada halaman 33 jilid 1 Yambu A ini intinya adalah mengenalkan bentuk-bentuk huruf yang berbeda. Jadi jenengan kalau ngajar misalnya pakai duding atau pakai apa, tunjuk. Ini apa? A. Ini A. Kalau misalnya dia tidak tahu ya dijelaskan. A.
Dados a a a, h h. Jadi tidak usah diterangkan bahwa hamzah bentuknya ada 3 atau bagaimana. Pokok intinya bacanya yang benar gitu aja. Nggih. Mulai halaman ini ya 33 ini. Kemudian halaman 34. Ini cara ngajarnya juga sama tadi. Bisa kita bacakan dulu atau kemudian atau paling kalau supaya merangsang bocah anak nggih, jenengan tunjuk saja. Ini huruf apa bacanya? Ba. Misalnya yang belum nyambung itu, kemudian yang sambungan tadi itu jenengan tunjuk. Kalau ini bacanya ba, sama. Jadi ini menunjukkan bahwa bentuk huruf mungkin berbeda, tapi yang perlu diperhatikan adalah titiknya ada berapa dan di mana. Jadi dibacakan misalnya untuk klasikal dibacakan bersama-sama ba tasa naya, ba tasa naya. Jadi tidak perlu menjelaskan kalau ini huruf yang sendirian, kalau ini yang sudah gandeng dan sebagainya. Pokoknya dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa tahu oh ini titiknya 1 di bawah berarti ba. Itu kalau untuk pengajaran. Kemudian yang halaman 36 juga sama. Ini intinya adalah pengajaran huruf-huruf yang beda tulisannya. Halaman 37 juga sama. Sasha sodo, sasha sodo. Jadi jangan sampai gurunya nyontok nono mawon keliru. Makanya kalau di RTQ diusahakan untuk jilid-jilid 1, ya jilid-jilid awal khususnya. Niki gurunya memang harus yang benar-benar fasih dan jam terbangnya tinggi. Jadi jangan sampai nyun sewu, walah jilid 1 wae gampang wis sampean wae. Jangan. Kalau bisa jilid 1 ini karena jilid 1 ini dasar, pondasi daripada pengenalan huruf-huruf. Jadi kalau jilid 1-nya ini sudah keliraliru atau tidak tepat, nanti jilid selanjutnya ini kasihan guru yang ngajar atau kasihan anaknya juga. Kemudian terus sampai halaman sama 39, 40, intinya adalah mengenalkan huruf. Kemudian halaman 42 sampai 44 terakhir itu nanti bisa dibuat materi kenaikan kelas atau TKJ, tes kenaikan jilid. Jadi misalnya untuk menaikkan jilid dari jilid 1 ke jilid 2 itu materinya bisa disuruh baca untuk halaman 42 sampai 44 ini. Tadi sudah disampaikan yang nguji jangan gurunya yang ngajar. Kalau guru ngajar bisa nih ono unsur mesakne. Baper ya. Jadi mesakne cah iki sregep kok gak iso-iso tak unggahne. Jadi supaya lebih ya mengurangi kayak itu, guru yang ada guru khusus ya, entah itu kepala TPQ-nya atau mungkin guru yang memang tugasnya itu saja. Baik, yang halaman 44 kita baca bersama-sama sebelum kita naik ke jilid 2. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara faqa'ada so'ada wa raja'a. Monggo. Terus za'ama hamal Alhamdulillah hatam jilid 1. Cepet ya.